Kalau mau kaya, nggak usah sekolah, Goblok akan membantu kamu sukses. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal almarhum Bob Sadino tentang mindset sukses berbisnis. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu, supaya kita bisa rutin posting, dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi yang tidak kenal Bob Sadino, semasa hidupnya dia memiliki gaya nyentrik, dengan kemeja dan celana jeans pendek. Bukan cuma tampilannya, namanya sendiri juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Nama Bob muncul dari sebuah akronim bukan orang biasa. Kemudian akhirnya nama itu dipakai hingga akhir hayatnya. Walaupun nyentrik, Bob merupakan pengusaha sukses dari usaha agrobisnis dan supermarket. Tampilan karakternya juga sangat low profile. Bob Sadino tidak suka dibilang sukses, bahkan dia sendiri pernah bilang tidak tahu kata sukses itu apa. Sebenarnya bagi dia hidup seperti itu adalah sebuah kebebasan. Walaupun begitu, kisah hidup telah menginspirasi jutaan orang di Indonesia. Bob Sadino lahir dari keluarga yang cukup. Sewaktu dia berumur 19 tahun, orang tuanya meninggal, mewarisi seluruh harta warisan keluarganya. Karena saudara kandungnya yang berjumlah 4 orang dan dianggap sudah mapan, kemudian dia menghabiskan sebagian hartanya untuk keliling dunia. Dalam perjalanan, Bob juga sempat tinggal di Belanda selama 9 tahun. Di sana dia bertemu istrinya dan kemudian menikah pada tahun 1967. Bob Sadino dan keluarganya kembali ke Indonesia dengan membawa 2 Mercedes miliknya. Salah satu mobilnya dia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang. Suatu hari dia keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertamanya yaitu menyewakan mobil Mercedes miliknya dan dia menjadi supir dari mobil tersebut. Sayangnya, suatu hari mobil itu disewakan dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan rusak parah karena tidak punya uang untuk memperbaiki mobilnya. Bob akhirnya bekerja sebagai kuli bangunan selama hampir setahun. Itu merupakan momen terendah dari hidup Bob. Bahkan dia sempat depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Boblah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Catatan awal tahun 1985 menyebutkan, rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan sayuran segar 100 ton. Sadino suka berbagi ilmunya. Saya tidak ingin membawa apapun ketika saya mati, pengetahuan saya harus dibagikan dengan dunia ini, katanya. Dia telah merilis 2 buku hingga saat ini. Mereka bilang saya gila. Ditulis oleh Edi Zakheus, dan Belajar Bodoh dari Bob Sadino ditulis oleh Dodi Mawardi. Buku mereka bilang saya gila. Ini merupakan provokasi yang mendorong orang yang terutama mereka yang memiliki gelar sarjana, agar ingin membuat perubahan paradigma.
Paradigma mengatakan bahwa teori tanpa praktik adalah omong kosong atau tidak sama sekali. Lebih lanjut, dia mengatakan gerakan kewirausahaan adalah pemicu kebangkitan Indonesia. Buku ini juga mengungkapkan konsep asli Sadino tentang dunia wirausaha, revolusi pendidikan, seni bisnis, dan diskusi tentang cita-cita kepemimpinan di mata seorang wirausahawan sejati. Belajar Bodoh dari Bob Sadino, buku ini terdiri dari 4 ide utama Bob Sadino, seperti ungkapan berikut, seorang pria yang cerdas biasanya memiliki ide-ide cerdas, mungkin bahkan terlalu banyak ide, dan pada akhirnya tidak ada idenya yang menjadi kenyataan. Pria bodoh mungkin hanya memiliki satu ide bodoh dan gagasan itu adalah satu-satunya pilihannya dan kemudian dia menerapkannya. Penulisan buku ini sepenuhnya terinspirasi oleh sosok Bob Sadino yang unik dan kontroversial. Sadino juga berkata, jika Anda ingin menjadi wirausaha, Anda lebih baik tidak berpikir dan merencanakan seperti orang yang cerdas. Sebagai gantinya, lakukan saja seperti orang bodoh. Kita harus tahu perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Sedangkan orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Orang pintar terlalu banyak mikir akhirnya tidak pernah melangkah, sedangkan orang goblok gak pernah mikir, yang penting melangkah saja. Orang pintar maunya cepat berhasil, cepat kaya, padahal semua orang tahu, kalau itu nggak mungkin. Orang goblok cuma punya satu harapan, hari ini bisa makan itulah, beberapa perbedaan antara orang pintar dan orang goblok. Untuk pindah jalur yang paling pertama dilakukan adalah buat dirimu jadi orang goblok dulu, maksudnya. Apa kita harus bersedia melepaskan semua kepintaran dan belenggu seperti rasa takut dan harapan, kemudian langsung praktek. Contohnya orang berbisnis cari untung atau cari rugi. Tentu saja semua orang sepakat kalau bisnis itu cari untung, tapi gua punya pendapat lain, kalau berbisnis cari rugi. Kalau orang bisnis cari untung apakah selamanya dia untung? Tentu saja tidak. Sama halnya ketika orang bisnis cari rugi, apakah selamanya dia rugi? Tentu saja tidak. Jadi tidak ada bedanya antara orang berbisnis cari untung atau cari rugi. Sekarang dua hal itu yang sama saja bagi kebanyakan orang, pasti merasa aneh dari pola pikir itu, tapi ada kebijaksanaan di belakangnya. Bob Sadino berbisnis cari rugi sehingga jika dia rugi dia tetap semangat, dan jika untung maka rasa syukurnya akan bertambah. Setelah menjadi pengusaha sukses, maka dia akan menganggap dirinya sebagai orang yang mandiri, dia tidak lagi bergantung pada orang lain. Karena sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe.